macam tipe pernikahan nih. Nah, apa tuh? Apa tuh pemirsa Inongtalk? Tahu nggak sih? Aduh ya, salah satunya adalah tipe pernikahan yang di awalnya saja itu udah ada masalah. Sebelum masuk nih ke jenjang pernikahan itu udah ada masalah. Tapi tetap dilanjutkan pernikahan dengan berbagai alasan. Mungkin malu dengan orang banyak, kadung udah kita sebar undangan misalnya. Kadung udah tetapkan tanggal, keluarga udah masing-masing ketemu. Masalah itu tetap ada dan gak diberesin. Ketika masuk ke dalam rumah tangga, itu semakin meruncing kalau dua-duanya tidak sama-sama belajar untuk misalnya ya, saling mendengarkan. Terus juga belajar menurunkan ego gitu ya, belajar bersabar. Kadang-kadang kan yang terjadi pasangan nih suami istri nggak mau ngedenger perspektif pasangan. Boro-boro ngedenger ya, menghargai gitu, tuh susah gitu. Yang ada ego. Nah itu yang kadang-kadang akhirnya ego, aku pingin dihargai, dia juga pingin dihargai gitu kan, masing-masing menuntut untuk dihargai, akhirnya tidak ketemu, bubar jalan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Inongtalk dimanapun berada, masih semangat ya. Kita sudah lama tidak memberikan informasi yang edukatif ataupun cerita inspiratif nih karena beberapa kendala juga. Tapi kita hadir hari ini spesial di bulan Ramadan ya. Inongtalk hadir lagi untuk menemani para penggemar penonton Inongtalk pastinya diskusi mengenai perempuan atau isu-isu perempuan yang edukatif, informatif dan juga inspiratif. Kali ini bintang tamu kita culik nih dari TikTok. Kita culik dari TikTok dan baru kenal juga, baru nyapa juga. Beliau adalah psikolog ya, Kak ya? Bukan Kak. Saya lulusan psikologi. Oh, lulusan psikologi ya, tapi juga sering menulis di koran Serambi tentang ketahanan keluarga atau sering berbagi informasi di media sosial terkait tentang romansa keluarga lah seperti itu. Oke, kita sapa dulu yuk narasumber kita. Halo Kakak. Halo. Siapa nih kita? Nama panggilannya siapa sih? Nama panjang mana panggilannya? Iya, kalau nama panjang Hayail Umroh. Bisa dipanggil, mungkin biasa ya dipanggilnya Bunda Yai. Hayail Umroh, berarti udah umroh dong? Udah dari kecil, dari lahir. Udah umroh dari lahir? Enggak, itu baru nama ya, orang tua mendoakan. Doain lah segera. Amin. Tapi kayaknya Ustadz Agustinnya udah berangkat ya? Udah, alhamdulillah. Beliau Istrinya, udah. insya Allah nanti sesuai dengan namanya berkali-kali umroh. Amin ya Rob. Amin ya Rob. Kita doain ya di bulan Ramadan. Kita panggil apa nih, Ustazah? Nggak usah, Bunda aja. Oh, Bunda, mungkin Bunda Yail bisa. Bunda Yail. Ini host agak susah sih memang nyebutin nama Bunda Yail. Oke, Bunda Yail ini juga tertarik berbincang ya, maksudnya sharing-sharing tentang keluarga. Tapi tema kita hari ini adalah tentang ketahanan keluarga atau romansa keluarga. Ini Bunda, kan isu hari ini cukup miris ya, cukup miris sebagai perempuan, ataupun banyak beredar misalnya di media sosial perempuan-perempuan yang curhat misalnya, curhat tentang bagaimana suaminya, bagaimana keluarganya, bagaimana ketidakharmonisan keluarganya. Nah, sehingga pertahanan itu kayaknya rapuh, serapuh hati-hati yang sedang galau ya, serapuh kue lebaran kali ya, lebaran Regina ya. Sehingga apa sih sebenarnya faktor ya atau penyebab utama sehingga ketahanan keluarga itu bisa rapuh gitu nih Bunda? Oke, siap. Jadi faktor utama ketahanan keluarga rapuh ya. Jadi sebelumnya kita pahami dulu bahwa yang disebut dengan ketahanan itu adalah sebuah usaha. Jadi keluarga yang tahan, yang resilience ya, kalau bahasa Inggrisnya kan resiliensi itu dia punya makna bounce back. Jadi ketika misalnya ada bola kita pantulkan, dia sanggup memantul kembali gitu. Daya lentingnya tinggi gitu. Jadi bisa dikatakan keluarga yang tangguh, keluarga yang tahan gitu ya. Itu adalah keluarga yang sanggup mampu keluar dari masalah yang melibatnya gitu ya. Yang memeluknya gitu dalam rumah tangga dengan baik. Dengan mulus, dengan smooth, apapun kondisinya, tapi ada ikhtiar untuk keluar, mencari berbagai macam solusi gitu ya, tidak langsung nyerah gitu. Nah gitu, biasanya kan yang terjadi ini langsung nyerah nih, iya langsung nyerah yang nggak sanggup. Itu faktornya bisa banyak banget, bisa dari awal pernikahan yang memang ini ada
6 tipe pernikahan nih. Nah, apa tuh? Apa tuh pemirsa Enong tuh? Tahu nggak sih? Aduh ya, salah satunya adalah tipe pernikahan yang di awalnya saja itu udah ada masalah. Sebelum masuk nih ke jenjang pernikahan itu udah ada masalah. Tapi tetap dilanjutkan pernikahan dengan berbagai alasan. Mungkin malu dengan orang banyak, kadung udah kita sebar undangan misalnya. Kadung udah tetapkan tanggal, keluarga udah masing-masing ketemu. Masalah itu tetap ada dan gak diberesin. Ketika masuk ke dalam rumah tangga, itu semakin meruncing kalau dua-duanya tidak sama-sama belajar untuk misalnya ya, saling mendengarkan, terus juga belajar menurunkan ego gitu ya, belajar bersabar. Kadang-kadang kan yang terjadi, pasangan nih suami istri nggak mau ngedengar perspektif pasangan, boro-boro ngedengar ya, menghargai gitu, tuh susah gitu, yang ada ego. Nah itu yang kadang-kadang akhirnya ego, aku pingin dihargai, dia juga pingin dihargai gitu kan, masing-masing menuntut untuk dihargai, akhirnya tidak ketemu, bubar jalan, bisa jadi gitu. Banyak hal, ekonomi juga, komunikasi juga. Komunikasi ini juga 53% ya diketahui menyumbang dari perceraian atau perpisahan rumah tangga. Gara-gara faktor, ya paling besar tuh faktor apa nih Bunda? Apakah misalnya kayak tadi Bunda bilang karena ekonomi ya secara umum nih, karena kan Aceh juga masih isu perceraian tinggi ya, apalagi misalnya di Bunda Maria ataupun di bahkan kasus sekarang kan hampir banyak bukan diceraikan kayaknya Bunda, tapi minta dicerai. Apakah karena memang perempuan udah terlalu mandiri sehingga tidak butuh kasih sayang, butuh suami lagi? Karena kan berdasar survei ternyata perempuan yang menuntut cerai itu ada perempuan yang sudah bisa mengisi kantongnya sendiri guys. Nah ini apa ada indikasinya nih Bunda? Ya macam-macam ya, bisa jadi ekonomi tadi ya. Jadi memang kadang. Kenapa sih Pak perempuan seperti itu? Apakah benar ini ketika perempuan sudah nyaman untuk mengisi kantongnya sendiri, dia tidak butuh kasih sayang laki-laki? Tidak butuh lelaki lagi ya, gitu ya. Lelaki, ya. Masya Allah ya. Kalau dilihat dari perspektif kesehatan mental nih, itu ada sisi anger. Anger itu semacam perasaan ingin dihargai, perasaan ingin mencintai sendiri. Artinya ketika aku mampu, ngapain juga aku harus ada di bawah kekuasaan seseorang gitu. Maka dia dengan egonya ya berusaha untuk bangkit, aku mampu kok. Jadi nggak butuh sama lelaki, apalagi kalau misalnya tadi ya bisa ngisi kantong sendiri, mandiri secara finansial, wah itu udah nggak iya gitu. Memang jadi biasanya perempuan yang mohon maaf ya terlalu mandiri seperti ini, bahkan dia bilang aku nggak butuh laki-laki, aku bisa kok cari uang sendiri, anak-anak bisa aku nafkahi sendiri dengan apa yang aku jalani sekarang misalnya. Itu ada isu kesehatan mental. Ya, itu biasanya seperti itu. Ada kekecewaan, ada rasa amarah, ada rasa yang mungkin pernah dilukai gitu ya. Mungkin bukan sama pasangan, tapi orang lain, bisa jadi dari pengasuhan, merasa tidak pernah dihargai orang tua, tidak diapresiasi, sosok ayah tidak ada. Makanya ketika hidupnya mungkin sulit gitu ya, ketika menikah ada yang memang udah pasang benteng duluan, nggak mau dia dikuasai atau ditaklukkan oleh laki-laki. Maka dia akan berusaha mengisi potensi dirinya, terus untuk tujuan mengisi dompet tadi gitu ya, sehingga merasa mandiri gitu. Berarti bahaya dong perempuan mandiri. bahaya dong. Ada bahayanya, ada enggak, tapi tergantung ya. Saya kenal sama temen nih mandiri, dia memang punya pekerjaan tetap, pokoknya aman lah, tapi dia tetap punya suami dan dia menghormati suaminya walau suaminya kondisinya tidak lebih baik gitu ya, karirnya gitu daripada beliau gitu, dia tetap gitu. Jadi bukan berarti perempuan mandiri enggak ini ya, bahaya ya, maksudnya bahaya nih perempuan mandiri enggak ya. Mungkin perempuan mandiri bahaya standar isi kantongnya lebih penuh daripada isi pikirannya, ilmunya maksudnya. Itu ya, bisa jadi, sehingga kan dia kayak mudah aja nih bagi perempuan. Kalau kita lihat nih Bunda kan, kalau misalnya orang tua kita zaman dulu ya, meskipun dijodohin, meskipun banyak konflik, tapi kayaknya pernikahannya sampai batu nisan tuh. Tapi kan perempuan hari ini kayaknya
sabarnya itu setipis kulit bawang ya nggak sih? Dengan fenomena Setipis tisu ya yang gara-gara dua. KTP kasih gara pemilu diserahin, minta Oh, cerai. Masya Allah, iya. Gara-gara Pepsodent apa kan banyak tuh ya tuh satu tekan dari atas satu di bawah dicerahin. Iya, gitu. iya, Jadi iya. kayak lucu Iya, aja gitu iya. Bunda. Kalau kondisi kayak gitu, kasus-kasus seperti itu saya sangat melihat ada isu anger memang. Anger. Anger itu bisa dibentuk dari pengalaman luka. Jadi kan luka itu ada 3 ya, kalau kita ngomongin dari sisi kesehatan mental nih, itu ada 3. Luka pengasuhan, luka teman, pertemanan atau sosial, dan luka pernikahan. Jadi kita nih kan tumbuh sebagai orang dewasa ya, dengan apa yang kita punya, kepribadian kita, sifat kita, karakter kita, perilaku kita, pikiran kita, perasaan kita, itu disumbang oleh bagaimana kita dulu diasuh oleh orang tua. Kadang kita pernah nih ada rasa nggak adil, abangku disayang, aku nggak, misal, itu jadi luka sendiri. Terus juga ada perasaan dibandingkan atau sama orang tua itu tidak dihargai, tidak didengar rasa kita gitu, diabaikan. Itu juga akan mempengaruhi bagaimana perilaku kita ketika sudah dewasa. Dan apalagi kalau dalam rumah tangga, kemarin juga saya ngisi di ini ya, di para penghulu, dan ada pertanyaan, kenapa luka pengasuhan itu kok bisa terkuaknya pas menikah? Iya, karena udah ketemu sama orang lain gitu. Yang satu rumah yang punya cara pandang beda, pengasuhan beda, yang berusaha untuk jadi tumbuh sama-sama gitu. Jadi ada temen ngobrol, konflik, ada temen sebelum-sebelumnya kan enggak. Apa bisa disembuhkan gitu ya? Bisa, asal mau cari tahu kenapa aku. Jadi kalau tadi gara-gara odol yang atas harus itu perbedaan mencet gitu aja udah marah, itu ada sisi anger. Berarti ada masalah dengan kesehatan mental. Itu berarti yang faktor X lah ya, sehingga tidak bisa mempertahankan keluarga ya. Jadi butuh ketahanan seperti Bunda bilang tadi. Memang harus belajar. Pernikahan itu kan memang ruang belajar yang luas, besar, dan lama. Waktunya nggak bisa ditentukan kapan kan. Kadang-kadang ada suami istri yang istrinya nih yang ngambil peran ngejemput, peran untuk belajar. Akhirnya di rumah dia jadi pelita. Dia jadi contoh, dia jadi teladan untuk suaminya gitu, atau sebaliknya. It's okay, nggak apa-apa, siapa Tapi aja kan yang mau kalau mulai belajar. misalnya hanya sepihak nggak balance nggak sih Bu? Misalnya perempuannya nih yang terus belajar tapi suaminya enggak gitu. Jadi kan yang digerusi kesabarannya perempuan aja nih kan. Sehingga betul. perempuan itu makanya sering didiskriminasi nggak sih? Kalau dalam konteks seperti itu, artinya tidak sama-sama memahami. Nah, itu ya nggak sih seperti itu? Proses pemahamannya ini dulu, karena kan misal gini, wanita itu butuh dipahami, ya kan, laki-laki juga butuh dipahami, karena dua-dua tidak saling memahami sehingga bentrok, kan itu yang sering terjadi di keluarga. Nah, apakah memang menikah unsurnya maksudnya karena nggak paham ilmu agama, atau apa yang paling penting di dalam pernikahan itu? Apakah ilmu, apakah uang, apakah saling menghargai? Iya, salah satunya memang ilmu Ya. Ilmu. Jadi semua kalau pakai ilmu itu lebih mudah ya, kalau menurut saya ya. Karena yang saya rasakan di rumah nih, misalnya saya dan suami nggak ujuk-ujuk mesra nih, seperti sekarang ini misalnya, bisa saling memahami, bisa saling ngerti gitu ya, saling bantu. Dulu enggak, saya kebanyakan ego. Saya inginnya cuma disayang, didengar, tapi saya tidak ingin belajar untuk mendengar dan menyayang. Nah, ini permasalahan saya di rumah. Tapi lambat laun, saya lihat ini kondisi rumah tangga kalau kayak gini terus nggak bisa nih. Jadi saya menjemput ilmunya, sehingga saya juga akhirnya mengambil peran gitu ya, mengcover. Kan salah satu peran istri itu adalah stabilitator ya di rumah tangga. Jadi anak bagaimana, suami bagaimana, itu peredamnya itu istri. Kalau istrinya nggak bisa jadi peredam, itu rumah bakal hancur, berantakan, panas terus gitu kan. Jadi ngambil peran sebagai Nah, untuk menjadi stabilitator itu nggak mudah. Kita perlu ilmu. Kalau tadi pertanyaannya adalah perempuan ingin dipahami, sama laki-laki kan juga ingin dipahami. Sekarang yang mau belajar untuk menurunkan ego siapa? Kalau memang istri, kenapa harus perempuan yang menjadi stabilitasnya? Kenapa nggak laki-laki? Itu memang kewajiban istri. Dalam beberapa kitab klasik itu dibilang, jadi bukan masak, bukan nyuci, tapi menjadi penentram.
Itu cuma satu. Kalau masak, nyuci piring itu semua adalah tugas suami. Tapi kan banyak juga nih sekarang gara-gara nggak masak, gara-gara nggak bersih rumah, istri juga jadi sorotan suami ini apa nih, istri Oh nggak iya, becus, sudah dibayarin betul. makanya maharnya, Betul. apalagi satu mayang 3 juta, terus Betul. minta 10-20, masak Iya. aja kagak bisa kan, banyak istri sama laki-laki gitu nih Bu. Betul, betul. Nah itu yang kurang paham ya, beliau-beliau yang kurang paham tuh yang seperti itu. Malah ada ini masuk ke meja konseling ya, kami mohon maaf para mertua. Kena nih mertua. Ayo mertua gimana berapa sih Pak? Jadi pernikahan anak kita menjadi terancam hancur gara-gara masuknya mertua. Oke. Siapa yang disasar sama mertua? Menantu. Tadi tuh anaknya, anak si ibu ini adalah laki-laki, suaminya nih, suami. Menantunya perempuannya ini misalnya dia lagi butuh bantuan dari suami, entah itu nyuci piring, entah itu nyapu, kelihatan sama mamanya, wah habis. Kenapa anak saya kamu suruh gitu kan? Ya seorang harga dirinya turun Iya, ya. betul, di betul, mata. betul. Jadi haram istilahnya untuk anak laki-lakinya bantuin istrinya. Padahal suami istri itu kan seimbang, sama, teamwork. Ngurus anak, ngurus rumah, ngurus kerjaan, beban yang ada, apalagi kalau dua-duanya kerja, itu memang bebannya nambah. Artinya harus ada kesepakatan. Oh iya bang, beban kita nambah, berarti kita kerjain bareng. Kalau cuma istri aja, oh bebannya ganda untuk istri, kewalahan. Apalagi emosional perempuan juga Betul. unlimited ya. Oh, jadi fisik mempengaruhi psikisnya juga, psikis mempengaruhi fisiknya juga. Kalau terlalu kecapean, burnout, lelah, bisa stres, bahkan depresi. Banyak ya perempuan-perempuan yang mengakhiri hidupnya sambilan bawa anak. Gara-gara apa? Disakiti suami, kurang perhatian, nggak didengerin, nggak disupport, apalagi keluarga besar dari sisi suami ataupun juga istri yang mengganggu, tanda kutip. Nah itu bahaya gitu. Jadi emang PR banget untuk menjaga bikin keluarga atau rumah tangga itu jadi tahan ya, banting ya. Oke, tapi menjadi problematika juga misalnya nih karena banyak faktor ekonomi. Tapi kan kalau misalnya kita lihat nih ya, Bunda ya, berdasarkan case, oke lah misalnya kita nggak usah melihat generasi yang memang orang-orang tua kita dulu, gimana ekonominya memang terhimpit dengan anaknya kadang-kadang 1 tahun gitu kan. Tetapi survivalnya tuh keren ya, keren, dan juga agamanya juga maksudnya nggak terlalu wah-wah banget, tapi survivalnya keren seperti itu. Tapi benar nggak sih Bunda, perempuan hari ini rujukannya itu bukan lagi pada kayak seperti kalau kita bilang idolakan kan Sayyidina Fatimah, Khadijah, bagaimana misalnya yang diidolakan perempuan hari ini adalah kesetaraan gender dan juga gimana sebebas-bebasnya, benar nggak sih? Oke, siap. Kalau kesetaraan gender mengharapkan bebas-bebasnya itu keliru. Kita ingin dianggap setara, seimbang dan ada gitu ya. Itu tujuan dari kesetaraan gender, bukan untuk melebihi gitu. Al-Quran sejak dulu sudah menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki itu seimbang, setara, nggak ada bedanya kecuali takwa. Itu Al-Quran aja udah bilang. Tujuannya apa? Agar pihak laki-laki ini nggak gampang menjatuhkan, merendahkan, menganggap perempuan adalah makhluk yang lemah, kedua, sehingga boleh melakukan tindak kekerasan. Gitu kan? Ini yang terjadi dalam rumah tangga kan. Misalnya kadang ada suami yang ngerasa, aku udah beli nih istri, seolah perempuan tuh alat ya. Betul. Udah dibeli, terus ngapain juga aku masak dan segala macem. Untuk nanya pendapat istri aja haram buat beliau, misalnya gitu ya, merasa bahwa oh no, saya kepala rumah tangga gitu kan, maka saya nggak perlu bertanya. Makanya kadang beli aset di mana-mana tanpa istri tahu, ngasih uang ke siapa-siapa tanpa istri tahu, karena merasa padahal bukan begitu gitu. Rumah tangga itu suami istri itu ya tim, sama-sama ini rumah kita mau dikemanain ya, bentuknya mau seperti apa ya, ngobrol berdua. Dek ada rezeki segini untuk apa kita, dek ini kebutuhan abang, ngobrol gitu. Adanya seperti itu. Kalau yang sekarang ini nilai-nilai memang lebih bebas ya, lebih luas ya dibandingkan masa zaman orang tua kita tuh. Iya, itu kan orang-orang baby boomers yang lahir-lahir tahun-tahun jebot katakanlah gitu ya. Mereka punya loyalitas yang lebih tinggi terhadap apapun. Kalau ada guru anaknya, tetap anaknya dihormati sebagaimana dia menghormati guru. Kalau sekarang mungkin enggak lagi. Udah lebih bebas ya.
attitude-nya jadi berkurang juga ya. Iya, Bunda, attitude lebih betul berkurang. Aduh. Betul. Dan soal ekonomi tadi, mau kaya ataupun miskin itu tidak pengaruh sebetulnya. Yang berpengaruh adalah bagaimana kita mengelola itu. Rasa berbagi, ngobrol, diskusi, kerjasama itu. Mau kaya banyak orang yang cerai juga, mau miskin juga banyak juga yang cerai. Jadi bukan hartanya, bagaimana kita mampu mengelolanya, mengelola diri dan hati kita untuk bisa saling sama-sama match dalam rumah tangga. Itu sih kira-kira. Jadi memang belajar, lagi-lagi belajar. Mau ada konflik sebesar apapun, belajar untuk bisa nyari solusi dan keluar dari situ. Itu pernikahan. Bukan lari dari masalah ya, Bu. Yep. Ketika ada masalah, nggak mempertulangkan saya kepada orang tua saya. Gampang ya, pulang. Memang paling mudah ya. Ketika ada kesel dikit, lain di mulut, lain di hati. Nah, itu harus di manage. Mulutnya dibilang I hate you, hatinya bilang I love you. I miss you. Betul. Jadi kalau laki-laki kan ketika dia marah, sekali perkataan, tapi perkataannya tuh menyentuh ya nggak sih? Perempuan itu merepet. Ya. Tapi itu fitrah loh, merepet itu fitrah. Tapi harus dikelola. Lagi-lagi bagiannya emosi. Ada di anger management. Nah, itu ada caranya. Apa yang tidak disukai sama suami terhadap istri nih, Bunda? Oh, masing-masing beda-beda. Kalau dari meja konseling itu banyak. Istri malas, sukanya mageran, nggak mandiri, nggak bisa masak. Nah, itu juga. Dari istri itu suami yang suka kongko di warung kopi kelamaan, nggak sholat, candu game, candu judi online, macam-macam ya. Macam-macam case orang ya. Tapi secara umum juga mungkin banyak suami yang nggak suka perempuan yang ngomel, ngemol. Ya, betul. Tapi perempuan nggak suka laki-laki yang Nah itu kosong dan pikiran kosong dan dompet kosong. Kan itu masalah. Benar. Itu komunikasi itu. Nah, 53% komunikasi itu memberikan pengaruh besar terhadap itu kondisi ketahanan keluarga. Oke, untuk ketahanan keluarga, karena keterbatasan waktu nih pemirsa Inong Talk, mungkin ada pesan nih Bunda kepada pemirsa Inong Talk bagaimana sebenarnya di tengah-tengah gadget yang berkembang, perselingkuhan di mana-mana ya, karena juga emang harus banyak pertahanan ya, faktor-faktor yang tadi Bunda disampaikan kepada pemirsa Inong Talk, karena banyak yang curhat memang soal rumah tangga. Kadang-kadang kita memang nggak perlu curhat di ini ya, di media sosial ya Bunda ya, biar orang nggak tahu ya Bunda. Tapi itulah ya sekarang itu masalah jadinya. Ya betul. Silakan Bunda. Siap. Teman-teman sahabat Inong Talk ya. Jadi memang pernikahan itu sejatinya adalah ruang belajar yang besar dan lama. Intinya adalah belajar. Mau belajar keluar dari permasalahan yang kita punya. Jangan gampang menyerah. Perceraian itu memang dipersulit oleh Al-Quran. Jadi tidak gampang untuk kita memutuskan. Ini kan mitsaqun ghalidhan ya. Bahwa ini ikatan paling kuat. Ketika kita bercerai, arsy Allah itu bergetar gitu. Jadi memang perlu kita menjaga rumah tangga kita dengan sebaik-baiknya, tentunya dengan ilmu gitu. Itu sih mungkin ya, belajar mengelola emosi, mengelola menahan keinginan, mendengarkan pasangan dan lain sebagainya. Wah, banyak banget ilmu yang harus dicari. Masya Allah, terima kasih Bunda, sharing yang sangat bermanfaat nih ya pemirsa Inong Talk. Banyak ilmu yang kita dapatkan dari perkataan Bunda tadi. Semoga mendapat ibroh nih, dapat diambil ibrohnya, manfaatnya untuk keluarga, biar keluarga kita sama-sama mempunyai ketahanan. Otomatis jangan mudah mengatakan pisah ya Bunda ya, bentar-bentar pisah, dan jangan mudah update status ketika ada masalah mungkin ya, itu paling penting, karena orang yang yang tidak menyukaimu dia senang dengan tidak bahagiaanmu. Iya, bisa jadi. Bener kan ya? Dan jangan lupa pemirsa Inong Talk, tonton terus podcast kita di setiap hari Rabu ya, pukul 10 pagi, dan jangan lupa like, share, and subscribe juga agar kita terus berbagi inspirasi dan motivasi kepada teman-teman semuanya. Oke, saya Mina mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.